Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada ananda yang saleh dan salehah. Pada kesempatan kali ini masih pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 4. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah manfaat atau pemanfaatan sumber daya alam. Kita mulai. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, marilah kita review kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita bahas dan pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang ada di bumi, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup atau benda mati, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pada pekan kedua kita mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan sumber daya alam. Di sini Ustaz bahas kemarin berdasarkan 4 kelompok. Berdasarkan ketersediaannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, berdasarkan jenisnya atau sifatnya, ada sumber daya alam hayati atau organik dan sumber daya alam non-hayati atau anorganik. Yang ketiga, kita kelompokkan berdasarkan habitatnya. Itu ada sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Dan yang terakhir, kita kelompokkan berdasarkan fungsinya. Ada sumber daya alam yang digunakan sebagai penghasil bahan baku dan juga ada sumber daya alam yang digunakan sebagai penghasil energi. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian kita akan bahas yakni tentang manfaat sumber daya alam, dan yang kedua yaitu cara menjaga sumber daya alam atau cara melestarikan sumber daya alam. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu manfaat sumber daya alam. Kita mulai dari air. Apa saja fungsi air? Fungsi air atau manfaat air diantaranya ialah untuk mengairi sawah, memelihara ikan, baik ikan air tawar maupun air asin, untuk rekreasi, ya, beberapa digunakan sebagai daerah-daerah pariwisata, ya, digunakan sebagai daerah pariwisata. Yang selanjutnya ada sarana transportasi di provinsi-provinsi yang mempunyai sungai-sungai besar, itu dia menggunakan sungai atau perairan sebagai sarana transportasi. Dan juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, atau yang kita sebut dengan sumber energi alternatif. Selanjutnya udara, ya. Apa saja fungsi udara? Yang pertama untuk proses respirasi atau pernapasan makhluk hidup. Respirasi ialah proses kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini juga yang penting, membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Ini dibantu dengan sinar matahari dan juga karbon dioksida atau CO2 yang kita keluarkan ketika bernafas. Tanah. Nah, adapun fungsi tanah ialah sebagai berikut: menyimpan cadangan air di permukaan bumi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan terserap dan tersimpan di dalam tanah berupa air tanah. Selanjutnya sebagai pemukiman, tempat kita membangun rumah atau pemukiman, ya. Selanjutnya dijadikan sebagai lahan pertanian untuk bercocok tanam.
dan juga menyimpan zat-zat makanan bagi tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita berlanjut ke sumber daya perkebunan. Di antaranya bermanfaat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, yang kedua sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga sebagai perdagangan skala ekspor ya, antar negara. Contoh, pohon karet misalnya, kopi, teh, tembakau, kelapa, kunyit, cengkeh, jahe, dan lain-lain yang merupakan komoditas sumber daya perkebunan. Sedangkan sumber daya peternakan itu manfaatnya ialah memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan akan makanan seperti menghasilkan daging, susu, dan telur. Yang kedua, kebutuhan tenaga atau energi, misalnya seperti sapi atau kerbau yang pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk membajak sawah atau lahan pertanian, yang sekarang fungsinya bergeser karena tergantikan oleh teknologi yang sudah cukup maju seperti traktor atau mesin pembajak sawah. Yang ketiga ada sumber daya pertanian. Fungsinya menghasilkan bahan-bahan pangan atau bahan makanan. Contoh seperti padi, jagung, ya, singkong, kedelai, kacang, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Selanjutnya sumber daya perikanan, yaitu memenuhi kebutuhan protein ya, terutama ikan banyak mengandung protein seperti ikan mas, mujair, tongkol, udang, tuna, lele, dan lain-lain yang tercakup pada perairan air tawar maupun air asin atau air laut. Sumber daya pariwisata, manfaatnya yang pertama ya, menghasilkan income atau devisa. Nah, devisa itu apa? Devisa itu adalah kekayaan negara yang berupa mata uang asing ya. Kekayaan negara yang berupa mata uang asing. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti. Contoh, daerah-daerah pariwisata seperti pantai, kawah, danau, air terjun, dan taman nasional, dan juga yang lain. Itu ketika banyak pengunjung, terutama dari wisatawan mancanegara, maka akan berdampak baik pada penghasilan negara maupun daerah tersebut. Selanjutnya, sumber daya pertambangan, yakni sebagai bahan baku pembuatan perhiasan, pembuatan kabel, mesin pabrik, perabot rumah tangga. Kedua, sebagai sumber energi atau bahan bakar. Yang ketiga, bahan bangunan, bahan baku industri dan obat-obatan. Contoh, sebagai bahan bakar misalnya ada minyak bumi, ada batu bara. Sebagai perhiasan tadi ada emas, perak, gas bumi sebagai bahan bakar, dan sumber energi misalnya aspal untuk membangun jalan, marmer untuk bangunan, intan untuk perhiasan juga. Jadi kita lanjutkan ke manfaat sumber daya yang lain. Nah, di sini Ustadz tuliskan beberapa hal-hal penting ya yang perlu kita ketahui juga, yaitu aftur. Apa itu aftur? Aftur adalah bahan bakar pesawat terbang. Nah, nanti kalau ditanya apa itu aftur, maka jawabannya adalah bahan bakar pesawat terbang. Selanjutnya bensin, sebagaimana kita ketahui, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Terus ada solar, bahan bakar kendaraan atau mesin diesel ya. Minyak tanah, bahan bakar lampu minyak tanah. Nah, kalau di zaman dulu sering kita menggunakan lampu yang berbahan bakar minyak tanah. Nah, sekarang jarang kita ketemu ya, karena sudah tergantikan oleh yang namanya lampu pijar ya. Oli yang masih sekarang sebagai pelumas, batu bara sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga, bauksit. Apa itu bauksit? Fungsinya
bahan dasar pembuatan aluminium, ya, bauksit, tembaga sebagai kabel misalnya, marmer untuk bahan bangunan, belerang, ya, bahan obat penyakit kulit dan korek api, nikel. Nah, ini nikel itu pelapis besi supaya tidak mudah berkarat. Mangan yaitu bahan pembuatan besi baja, ya. Dan yang selanjutnya itu grafit, pembuatan pensil dan bahan pembuatan baterai. Kita lanjutkan. Masih manfaat sumber daya alam. Nah, yang perlu kita ketahui juga dalam kehidupan keseharian kita yaitu ada kunyit, ya, yang digunakan untuk obat diare, masuk angin, kejang-kejang, sebagai bumbu dapur, ya. Kunyit sebagai penyedap rasa juga dan pewarna alami. Jahe sebagai obat sakit pinggang, asma atau sesak napas, muntah, nyeri otot, menghangatkan tubuh. Nah, ini biasanya disajikan dalam bentuk wedang jahe. Selanjutnya kencur, obat sakit kepala, batuk dan mengeluarkan dahak. Nah, cengkeh, obat rematik, infeksi, menghilangkan rasa nyeri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak bisa tampilkan beberapa peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, cara bacanya di sini ada keterangan tentang sumber daya alam yang dihasilkan, ya. Nah, di petanya anak-anak bisa lihat apa saja yang dihasilkan, sumber daya alam yang dihasilkan di setiap pulau ataupun provinsi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini di Pulau Sumatera ini banyak pertambangan minyak bumi, ya. Di Kalimantan juga. Nah, di Kalimantan juga ini ada penambangan intan, ya, penambangan intan. Ini dia penambangan intan dan juga emas dan perak, ya. Di sini penambangan intan dan emas dan perak. Di Sulawesi juga ada di sini penambangan biji besi, ya. Selain itu ada emas dan intan juga di Bolong Mongondo namanya. Nah, di Pulau Jawa itu bervariasi, ada penambangan emas, ada penambangan minyak bumi, intan juga, ada juga penambangan biji besi dan lain-lain. Nah, di daerah kita sendiri, ya, di NTB di sini kita lihat di Sumbawa, ya, ada penambangan mangan. Nah, di Pulau Sumbawa juga ada penambangan emas dan perak anak-anak yang kita kenal dulu dengan nama PT Newmont, ya. Nah, itu penambangan emas dan perak. Nah, nanti bisa dibaca pada peta persebaran sumber daya alam apa saja potensi sumber daya alam yang ada di setiap daerah maupun di setiap provinsi. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan daerah kita? Seperti yang Ustadz sebutkan tadi, di NTB, di Nusa Tenggara Barat, itu ada penambangan emas, ya, yang cukup terkenal. Di Lombok Barat, Sekotong, ya, Pelangan, di situ ada emas juga. Di Sumbawa, tempatnya atau lokasinya di Batu Hijau dan daerah Dodo. Di Bima ada namanya daerah Sori Pesa. Nah, penambangan perak juga ternyata ada. Di Bima ada Sori Pesa, di Sumbawa tempatnya di Batu Hijau. Penambangan tembaga. Nah, ini di Sumbawa, di Batu Hijau. Dan selanjutnya ada pasir besi yang cukup banyak ditemukan di lokasi Bima dan Dompu yang banyak. Di Lombok Timur juga ada di Labuan Haji nama daerahnya. Di Sumbawa ada Labuan Gudang Alas, sedangkan di Dompu dan Bima itu banyak tempat. Di Dompu misalnya ada Pantai Tolokalu, sedangkan di Bima itu di Pantai Soa, di Pantai Sanggar, di Pantai Tololai, Totonaru, Lere, Pantai Wawu dan Pantai Sangiang Barat. Nah, biji besi atau pasir besi ini banyak terdapat di daerah Bima, ya. Dan selanjutnya ada timbal juga, ya, penambangan timbal itu di daerah Lombok Tengah, di Lentek dan atau Rambitan. Ya, kita lanjutkan. Nah, selain itu juga anak-anak di daerah sekitar kita di Kota Mataram juga tidak kalah
tentang sumber daya alam atau potensi sumber daya alam yang terkenal ya, contoh di daerah Banyumulek ya, pengrajin gerabah yang merupakan sumber daya alam yang cukup terkenal, pemanfaatan sumber daya alam yang cukup terkenal di daerah Mataram atau Lombok Barat. Di samping itu juga ada usaha tempe yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam berupa kedelai ya, dijadikan untuk industri tempe maupun tahu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat kita jaga atau kita lestarikan dengan cara pertama, tidak membuang limbah dan kotoran ke danau, sungai, dan laut, karena ini akan mencemari atau merusak perairan baik danau, sungai, dan laut, sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari biota atau makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi ya. Jika kita menebang, maka usahakan kita menanam kembali sebagai gantinya. Jika daerah itu gundul, maka kita tanami dengan tumbuhan-tumbuhan supaya tidak terjadi erosi maupun banjir. Yang ketiga, menggunakan pupuk organik, tidak menebang pohon sembarangan seperti tadi ya, atau illegal logging, dan rotasi tanaman, yaitu satu lahan ditanami beberapa jenis tanaman secara bergantian. Misalnya dalam setahun 2 kali kita tanam padi dan sekali ditanami kacang atau kedelai. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat kita jaga dengan cara penggunaan bahan bakar alternatif seperti biogas dari ternak ya, atau PLTA, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, terus ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, dan lain-lain. Mengurangi pemakaian sumber daya alam tidak terbarukan, misalnya membiasakan diri menggunakan angkutan umum atau sepeda untuk bepergian bila tidak terlalu jauh, misalnya cukup pakai sepeda. Nah, anak-anak, itulah beberapa manfaat, itu sebagian kecil ya dari manfaat sumber daya alam yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup, kita bahas sedikit, itu dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak sekalian, kita sebagai generasi penerus harus menjaga sumber daya alam kita, kekayaan alam kita, supaya tidak rusak sehingga bisa dinikmati nanti oleh penerus-penerus atau generasi penerus setelah kita. Oke, anak-anak sekalian, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.